tentang harga pakan yang naik, peternak menjerit, harga telur murah. Apakah mungkin kita bisa menjadi miliarder muda? Lagi produk ini masih belum tergantikan, kebutuhan akan produk ini di pasar belum tergantikan. Kita ngomongin prospek ke depannya, itu saya yakin masih sangat prospek. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Ya. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelumnya aku pengen ngucapin selamat berpuasa buat teman-teman yang hari ini sedang menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar. Pokoknya gitu aja. Baik ya, jadi di video kali ini aku tuh ada satu komentar, ada dua komentar yang aku highlight untuk aku bahas di video kali ini. Jadi ini kebetulan komentar ini pas banget dengan momen dimana yang sedang dialami oleh para peternak petelur. Ya, oke, langsung aja aku bacakan komentarnya dulu ya. Nah. Yang pertama, ini dari Mas Suki Nolden. Ini ada dua komentar tuh dari Mas Suki Nolden semua. Nah, ini aku bacakan langsung. Mas Gopur, untuk sekarang apakah bisnis petelur ayam ini baik untuk pemula? Saya pantau-pantau banyak peternak menjerit karena pakan mahal, bibit juga, dan harga telur turun. Jadi bagaimana pandangan Mas? Nah, itu komentar yang pertama ya. Terus ada satu komentar lagi sama Mas Suki Nolden. Mas, apakah harga pakan akan turun kembali? Normalkah harga pakan berfluktuatif begitu? Dan bisakah menjadi miliarder di usia muda dengan bisnis di dunia tersebut? Terima kasih. Baik, dua komentar ini aku highlight emang kurang lebih temanya sama lah ya. Jadi kalau boleh aku ambil kesimpulan, ini membahas tentang harga pakan terus naik dan harga telur yang tidak nentu. Itu kurang lebih untuk highlightnya ya. Mari kita bahas tentang tema ini gitu ya kan, tentang harga pakan yang semakin naik sementara harga telur yang nggak nentu atau bahkan untuk kondisi saat ini bisa dibilang murah kayak gitu. Nah, apakah bisnis petelur ayam ini baik untuk pemula? Saya pantau-pantau peternak menjerit karena pakan mahal, bibit juga, dan harga telur turun. Nah, untuk pemula ya, untuk dibilang bisnis ini apakah baik atau tidak, ya tergantung sih sebenarnya. Saya kira apapun bisnisnya, ketika di kondisi yang nggak nentu seperti ini, memang bisa dibilang butuh try hard yang benar-benar keras gitu, butuh bekerja yang lebih ekstra, memang butuh pikiran yang lebih ekstra juga, lebih pusing intinya kayak gitu, memang kayak gitu. Karena ya bisa dibilang di saat seperti ini kita harus benar-benar berpuasa, bisa dibilang gitu. Selain berpuasa karena ini bulan suci Ramadan ya, berpuasa juga kita dalam mengalokasikan keuangan kita kayak gitu untuk soal bisnis ini. Tapi saya kira apapun bisnis di saat kondisi seperti ini, saya yakin mengalami hal-hal yang sama, efek pandemi ataupun efek-efek lain yang memang secara signifikan mempengaruhi suatu bisnis tersebut, baik di bisnis perdagangan, jasa ataupun manufaktur. Nah, kita ngomongin soal bisnis ayam petelur ini ya, kita bisa bilang ini adalah salah satu jenis bisnis manufaktur bisa, perdagangan juga bisa. Manufakturnya karena kita menciptakan sebuah nilai telur, ya dimana telur ini bisa dibilang kita ya dari kita beternak terus menghasilkan sebuah telur, itu kan bisa dibilang kayak pabrik gitu loh, pabrik, dan ayamnya adalah mesinnya seperti itu. Nah, produknya adalah telurnya itu sendiri, dan kita juga nantinya akan menjual si telurnya ini sendiri. Itulah kenapa aku bilang ini sebuah bisnis usaha, bisnis manufaktur sekaligus bisnis perdagangan seperti itu. Nah, apapun bisnisnya, saya bilang kembali lagi, apapun bisnisnya, saya kira ketika mengalami masa-masa yang seperti ini, saya kira semuanya mengalami masa-masa yang sulit lah gitu. Tapi ngomongin soal prospek kedepannya, menurut aku selagi produk ini masih
belum tergantikan, kebutuhan akan produk ini di pasar belum tergantikan, kita ngomongin prospek ke depannya, itu saya yakin masih sangat prospek untuk bisnis ayam telur ini. Saya masih sangat optimis. Begitu teman-teman. Itu ya asumsi saya pribadi seperti itu. Jadi lanjut ke pembahasan tadi. Terus Mas Suki Nolden juga menanyakan apakah mungkin kita bisa menjadi miliarder muda, miliarder dari usaha ini. Menurut aku sangat mungkin. Tapi semua dikembalikan ke kita, bagaimana kita memanajemen usaha ini, memanage keuangan, memanage tata kelola usaha ini, dan memanage segala apapun yang berkaitan dengan usaha ini harus benar-benar jeli. Dan ini terlepas dari usaha bisnis ayam telur, saya kira semua bisnis apapun ketika kita bisa memanagenya dengan baik, saya yakin sangat mungkin. Jangankan bisnis ayam petelur ini yang punya, bisa dibilang untuk usaha ini modalnya cukup gede. Kita ngomongin bisnis yang lain seperti bisnis minuman, jajanan pinggir jalan, itu pun sekarang kita bisa banyak melihat bukti-bukti banyak mereka akhirnya sukses dari berjualan barang-barang atau produk-produk yang bisa dibilang tadinya kita nggak sempat memikirkan itu bakal menjadi sebuah hal yang wah, atau bisa menjadi hal yang wah, bisa ya dari minuman bisa sukses seperti itu. Itu sekarang udah banyak banget kan buktinya. Nah, saya kira nanti masih banyak cara bagaimana kita untuk bisa bertahan di masa seperti ini kayak gitu. Kembali lagi kita melihat soal telur ini kan prospek kedepannya, saya kira kan saya masih optimis dengan prospek kedepannya. Hanya saja memang untuk saat ini si telur ini, bisnis ayam petelur ini kita sedang mengalami masa yang bisa dibilang cobaan gitu, dimana kita harus pintar-pintar mengatur keuangan kita, mengalokasikan pembelanjaan dan lain-lain. Nah, kuncinya untuk bertahan di masa-masa seperti ini saya sudah merangkum sebenarnya untuk teman-teman. Nah, untuk tip saat harga pakan terus naik seperti ini, sementara harga telur bisa dibilang nggak stabil, bahkan rendah. Nah, kunci yang bisa kita praktekkan sebagai pembisnis usaha ayam petelur ini adalah, kuncinya yang pertama adalah manajemen keuangan. Nah, bisnis apapun, nah kita fokus ke bisnis ayam petelur ini ya. Manajemen keuangan ini penting, karena sebenarnya masa seperti ini itu bisa dibaca. Terlepas kita ada faktor X di luar kendali kita ya. Mungkin kayak masa ini emang ada kenapa pakan tadi fluktuatif itu normal, karena memang raw material atau bahan dasar dari pakan ayam ini sendiri kan dia secara isu itu dia lagi mengalami keterbatasan stok di pasar. Nah, konsep ekonomi yang beredar yang kita tahu adalah permintaannya tinggi, otomatis harganya juga naik. Intinya kayak gitu kan konsep ekonomi. Nah, jadi sementara persediaannya itu rendah banget. Nah, otomatis di sini mempengaruhi harganya jadi naik, harga pakan. Itu tadi ini menjawab pertanyaan Mas Suki Nolden ya, yang terkait apakah wajar. Ya wajar, karena memang secara isu ini raw materialnya atau material dasar dari pakan ayam petelur ini memang lagi langka seperti itu. Bahkan aku sendiri mengalami untuk di sekitar, biasanya aku memperoleh jagung itu mudah dari petani-petani sekitar, sekarang rebutan gitu loh. Bahkan pabrik-pabrik pun sekarang banyak yang rebutan untuk masalah stok jagung seperti itu. Makanya harga jagung pun sekarang tinggi banget. Bisa dibilang yang tadinya standarnya, sebagai gambaran, itu standarnya itu sekitar 3.500, sekarang bisa sampai hampir 6.000 rupiah per kilonya seperti itu teman-teman. Kan hampir 2 lipat ini untuk harga jagung sendiri per kilonya. Nah, kembali ke tadi ya, kuncinya tadi manajemen keuangan. Nah, saat kita bisa membaca masa-masa seperti ini, nah sebenarnya masa-masa seperti ini kan bisa dibaca kayak kapan stok pakan itu langka atau stok bahan baku pakan ini langka, yaitu masa-masa dimana tidak panen. Nah, biasanya pas masa panen itu akan normal kembali gitu loh. Nah, seperti tadi harga jagung yang bisa kita pantau, kapan masa jagung di sekitar kita panen kayak gitu. Terus kalau raw material mungkin kan impor. Nah, kita juga coba sambil cari informasi kapan sih sebenarnya masa panen untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam mengolah pakanan-pakanan pabrikan atau pakanan-pakanan untuk ayam petelur ini kayak gitu, yang terutama yang impor tadi itu. Nah, itu sebenarnya bisa dibaca. Nah, disinilah kita saat bisa memanajemen keuangan kita jadi tahu bagaimana kita untuk mengalokasikan keuangan kita dalam usaha ini. Karena tentunya dalam usaha kita harus bisa pintar-pintar mengatur keuangan. Itu ya intinya seperti itu. Lanjut ke kunci berikutnya, pandai-pandai mengatur stok pakan. Nah, stok pakan ini penting. Jadi saat pakan mahal seperti ini, jujur aku sendiri di kandang
tidak berani melakukan penggudangan pakan yang ekstrim atau yang banyak atau melimpah. Aku hanya melakukan pembelanjaan seperlunya aja seperti itu, yang kira-kira aku butuhkan selama mungkin 1 atau 2 minggu seperti itu, dengan harapan nanti mungkin semoga minggu depan atau bulan depan itu bisa harga normal kembali seperti itu. Jadi ya sekaligus untuk mengamankan kondisi keuangan kita juga kan. Kalau kita mau jor-joran beli juga kan di saat mahal seperti ini pasti akan sangat menguras dompet seperti itu. Lalu kapan kita belanja kira-kira stok pakan itu yang bisa dibilang nyetok lumayan gitu ya, yang jelas saat harga pakan murah itu aku biasanya melakukan pembelanjaan yang kira-kira untuk pakan-pakan yang bisa aku stok lumayan dalam kurun waktu tertentu, aku jadi belanjanya aku lebihin seperti itu saat pakan itu murah sendiri. Nah itu sih salah satu kuncinya untuk mengatur stok pakan agar kita bisa dibilang secara keuntungan itu tidak rugi-rugi amat ketika di masa-masa seperti ini, seperti itu. Seenggaknya masih bisa fighting lah gitu. Lalu lanjut ke kunci yang terakhir nih, jangan terlalu tergantung pada bakul. Ini aku ngomongin soal produksi telurnya ya. Nah produksi telurnya itu kalau bisa oke lah, untuk membangkitkan simbiosis mutualisme kita bisa mengandalkan para bakul-bakul yang ngambilin di kita ya, sekaligus berbagi rezeki seperti itu. Tapi kita nggak bisa 100% tergantung sama mereka. Karena apa? Kadang saat harga telur itu rendah, itu pun biasanya telur ini juga permintaan di pasar sangat rendah. Otomatis ketika permintaan di pasar sangat rendah, kadang beberapa bakul itu juga tidak ngambil gitu, karena dia juga nggak bisa buangnya. Nah di saat seperti inilah, agar kita tidak semakin terpuruk, kita harus pinter jangan tergantung pada bakul yang biasa mendistribusikan produk kita atau telur kita seperti itu. Ada satu contoh yang aku lakukan, aku emang ada bakul yang kadang emang ngambil di tempat aku, tapi aku nggak 100% menggantungkan ke mereka. Dalam artian ketika di mana para bakul ini tidak muncul, tidak hadir, aku kadang mau nggak mau harus mendistribusikan produk telur ini secara mandiri gitu. Nah bisa aku salurkan ke pasar ya dengan menawar-nawarkan, mungkin ketika nggak ada permintaan, siapa tahu mereka emang mau. Terus atau bisa kita bawa sendiri ke pengecer-pengecer yang mungkin emang mereka bisa menjualnya secara ecer, karena saya yakin serendah-rendahnya kebutuhan telur di pasar itu ecer masih membutuhkan, karena untuk kebutuhan lauk pauk itu. Karena biasanya saat kebutuhan tinggi itu faktor penentunya nggak cuma di kebutuhan rumah tangga untuk lauk pauk, tapi ada pabrik roti, ada atau mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan oleh industri-industri rumahan seperti yaitu tadi pabrik roti atau bahan makanan lainnya seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman terkait tentang bagaimana aku merespon tadi pertanyaan dari Mas Suki Nolden. Sekaligus ini ingin meng-highlight tentang harga pakan yang naik, peternak menjerit, harga telur murah seperti itu. Itu aja, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu dukung dan support terus konten Gopur Goblom. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jika ada beberapa hal yang mungkin kelewatan atau mungkin mau sharing-sharing bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelumnya aku pengen ngucapin selamat berbuka. Selamat berbuka.